luar biasa. Pujian tadi memberikan saya semangat yang baru, bahwa nama Yesus adalah nama yang dahsyat, nama yang di dalamnya setan-setan gemetar, nama yang di dalamnya sakit penyakit disembuhkan, nama di dalamnya kita memiliki kuasa. Tidak ada Tuhan seperti Yesus. Ada banyak sembahan, ada banyak ilah, ada banyak disebut Tuhan, tapi tidak berdaya, tidak mampu menolong, tidak mampu memberkati, tidak mampu menyelamatkan. Hanya Yesus Kristus satu-satunya yang Alkitab bilang sanggup tolong kita, sanggup lepaskan kita dari kerajaan kegelapan dan pindahkan kita kepada terangnya yang ajaib. Itu sebabnya tidak ada nama lain, kata Alkitab, di bawah kolong langit ini yang oleh nama itu manusia diselamatkan. Betapa hebat, betapa dahsyat, betapa luar biasa Tuhan kita. Lihat kiri kanan kasih tahu Tuhan kita Tuhan yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, dasar firman Tuhan hari ini kita akan belajar dari Mazmur 117 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-117 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa. Ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, ayat firman Tuhan yang sederhana, singkat ini tapi sangat powerful. Alkitab bilang bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Apa yang bisa kita lihat hari ini, apa yang bisa kita pegang, apa yang kita rasakan, apa yang kita bisa nikmati, itu merupakan perbuatan Tuhan yang besar. Dan pujian tadi bilang Dia tidak tertandingi, Dia tidak ada lawannya, Dia tidak dapat disamakan dengan siapapun. Sekalipun bentuk dan rupanya menyeramkan, tidak ada satupun Allah atau Tuhan yang lain yang dapat menyamai Yesus Kristus Tuhan. Nah, apa yang saya akan bagikan buat saudara pagi hari ini, ada dalam ayatnya yang kedua dikatakan seperti ini. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Poin penting yang saya bagikan kepada saudara bahwa kasih Tuhan itu hebat atas kita. Kasih Tuhan itu dahsyat atas kita. Kasih Tuhan itu luar biasa atas kita. Kasih Tuhan itu jago. Tidak ada yang sama seperti kasih yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Kasih yang Tuhan punya adalah kasih yang tidak mengambil untung bagi dirinya sendiri. Kasih yang tidak memanipulir orang lain untuk supaya ia dikasihi. Kasih Tuhan adalah kasih yang memberi tanpa batas. Itu sebabnya Alkitab bilang dalam bacaan kita pagi hari ini, pujilah Tuhan. Kenapa? Sebab kasih-Nya hebat. Hebat itu berarti top punya. Hebat itu berarti tidak tertandingi. Hebat itu berarti sudah tidak ada lagi lawannya. Dan kasih yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita bukan kasih yang biasa-biasa saja. Kasih yang Dia tunjukkan kepada kita adalah kasih yang tidak memandang siapa kita. Kasih yang tidak memilih siapa kita dari keluarga mana, datang dari suku mana, datang dari latar belakang apa, pendidikan kita apa. Kasih Tuhan itu hebat karena Dia mampu menerima kita apa adanya. Saudara mungkin hari ini berkata, mana mungkin kasih yang hebat itu bisa datang dalam hidup saya. Saya mau beritahu kepada saudara bahwa Tuhan mengasihi kita karena yang pertama kita adalah ciptaannya. Alkitab bilang kita serupa segambar dengan Tuhan, dibuat dengan tangan Allah sendiri. Jadi kasih Dia mengasihi kita tanpa melihat seperti apa model dan rupa kita. Dia tidak melihat seperti apa bentuk badan kita. Dia tidak melihat untuk mengasihi kita datang dari keluarga yang mana. Dia tidak tanya dulu, bapak lo siapa, ma lo siapa. Dia tidak melihat itu. Dia tidak melihat ijazah apa yang kita punya. Dia tidak melihat rumah apa yang kita diami hari ini, tempat tinggal kita di mana. Dia tidak melihat itu.
Dan lebih dahsyat lagi, Alkitab bilang dalam kitab Roma 5 ayat 8, hebatnya kasih Tuhan itu, Dia mengasihi kita bahkan ketika kita masih berdosa. Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa, tetapi hebatnya Tuhan bilang begini, bahkan ketika kamu masih berdosa, ketika kita masih memusuhi Allah dalam hati kita, ketika kita masih memusuhi Allah dalam pikiran kita, perbuatan, perkataan, tindakan kita menentang Tuhan, Alkitab bilang saat itu juga Tuhan sudah mengasihi kita. Wow. Tidak ada kasih yang hebat seperti ini. Alkitab bilang Dia terima kita apa adanya. Dia tidak pernah pilih-pilih untuk mengasihi kita. Karena ini yang Dia bilang, Dia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Siapa orang yang terhilang itu? Anda dan saya. Kita semua orang yang terhilang. Anda yang mendengar berita kabar baik ini mungkin Anda berkata, saya terhilang. Dan hari ini ketika Anda dengar berita ini, dengar baik-baik. Kasihnya menjangkau Anda. Dan Dia terima Anda seperti apa Anda sekarang ini. Karena memang kasihnya hebat. Tuhan mati buat kita waktu kita masih berdosa. Tuhan mati waktu kita masih menyangkal Dia sebagai Tuhan, memusuhinya dalam hati. Kita bertindak sembrono dalam hidup kita. Tapi Alkitab bilang, Dia mengasihi kita waktu kita masih berdosa. Jadi bukan Dia mengasihi kita ketika kita sudah mau melayani Dia, enggak. Mungkin Anda berpikir, saya sudah terima tamu sekarang di gereja, harus datang lebih awal sebelum orang lain datang, karena saya harus terima tamu, dan Tuhan mengasihi saya, enggak. Mungkin saudara berpikir, wah, Tuhan menerima saya karena saya sudah dikasih jadwal doa. Dan 1 minggu sepanjang Senin sampai hari Sabtu, saya mempersiapkan doa yang saya bawa hari Minggu dalam doa persembahan di gereja yang diberkati oleh Tuhan. Kita mulai catat doa itu seperti apa yang akan kita buat. Kita rangkai kata-katanya, kita buat sedemikian rupa. Kita bikin dari A sampai Z, kita buat rangkaian doa itu. Setelah hari Jumat, hari Sabtu, menjelang hari Sabtu, kita dapatkan doa yang terbaik untuk doa persembahan di gereja. Lalu kita selipkan di antara Alkitab, dalam kitab-kitab Alkitab. Lalu kita mulai senyum dan berkata, doa yang benar dan baik. Kata-kata dan kalimat tersusun rapi. Doa itu akan saya bawa. Tiba hari Minggu, kita siapkan pakaian rapi, sepatu yang mantap. Kita berangkat ke gereja. Kari depan khusus para majelis, diaken, sintua dan penatua. Maka sang pendoa ini ambil duduk di belakang. Tiba saatnya doa persembahan. WL panggil, kita akan masuk dalam persembahan. Doa persembahan kami persilakan. Maju kita dalam doa. Kita buka kita, cari kertas yang kita tulis doa persembahan untuk hari ini. Kita tarik pertama, karcis parkir, salah. Kita tarik yang kedua, tagihan Lazada. Kita tarik yang ketiga, nama-nama keluarga yang kita undang pada hari pernikahan keluarga. Tarik yang ketiga, kertas kosong. Kita mulai bingung sambil jalan. Ya Tuhan, di manakah gerakan catatan doa persembahan yang saya sudah buat selama 1 minggu ini? Sampai di depan, kita taruh Alkitab. WL kasih, silakan Bu. Ibu atau Bapak ini pegang mic. Dan dia berdoa seperti yang Tuhan mau terjadilah. Dan dia berkata, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Doa persembahan dijadikan doa Bapa kami. Apakah itu salah? Tidak salah. Tapi apakah waktu kita berdoa itu Tuhan sudah mengasihi kita? No. Tuhan mengasihi kita bahkan ketika kita berdoa pun belepotan. Doa makan kita doa persembahan. Doa persembahan kita doa Bapa kami. Bahkan kita tidak dapat menyebutkan nama Tuhan sekalipun. Dengar, Alkitab bilang waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Bukan waktu kita akan naik ke mimbar lalu kita bersaksi.
saudara. Saksian saya, beberapa waktu yang lalu, saya datang ke rumah sakit dan dokter memvonis saya penyakit dalam, bahwa penyakit saya penyakit langka dan tidak ada obat untuk penyakit jenis ini, saudara. Tapi haleluya, puji Tuhan, saya kasih tahu, penyakit itu sudah tidak ada lagi dalam tubuh saya. Oleh anugerah rahmat dan kasih Tuhan yang besar, saya dinyatakan dokter bersih dari penyakit yang langka. Bukan waktu kita bersaksi tentang kemurahan Tuhan, kasih Tuhan hebat dalam hidup kita. Hebatnya kasih Tuhan dalam hidup kita, bahkan kita bukan apa-apa sebelumnya. Bahkan kita bukan siapa-siapa sebelumnya. Alkitab bilang dia datangi kita, dia jumpai kita, dan dia tunjukkan kasihnya yang hebat itu. Ketika kita masih berdosa, Kristus sudah mati bagi kita. Kristus sudah mati bagi kita. Itu sebabnya kita sering bilang, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya kepada Kristus, tetap percaya kepada Kristus. Karena tidak ada orang yang dapat menerima kita apa adanya seperti Kristus menerima kita apa adanya. Kapan Allah mengasihi kita? Kalau begitu, waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Kapan Tuhan mengasihi kita? Waktu kita masih durhaka, Tuhan sudah mengasihi kita. Alkitab bilang, apalagi sekarang kita sudah dibenarkan oleh penebusan Kristus di atas kayu salib. Dengar, masih berdosa aja, Dia sudah kasihi kita. Apalagi sekarang kita sudah percaya kepadanya, kita sudah diselamatkan olehnya. Maka dengar, jangan sia-siakan keselamatan dan kasih Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam hidup kita melalui Kristus Yesus, anaknya yang tunggal. Alkitab bilang begini, Yohanes pasal yang ketiga ayat 16, ayat yang luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah akan dunia ini. Sebesar apa kasih Allah akan dunia? Alkitab bilang yang ada di sorga itu Yesus Kristus, Dia berikan buat kita. Yesus Kristus anaknya satu-satunya. Yesus Kristus yang paling penting, yang paling pertama, yang paling terakhir, Alfa dan Omega, Dia berikan buat kita. Dapatkah kita memberi apa yang kita punya satu-satunya? Alkitab bilang dengan rela. Allah berikan anaknya. Kerelaan inilah yang kemudian membuat kasihnya hebat. Kerelaan ini yang membuat kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan yang hebat ini. Untuk Dia terus rela memberikan semua yang menjadi bagiannya bagi hidup kita. Alkitab bilang Dia datang dalam rupa manusia. Sebagai hamba taat sampai mati. Dia kosongkan dirinya. Dia tinggalkan kemuliaannya. Sebentar saya akan bagikan kepada saudara seperti apa kasihnya yang hebat ini. Kapan Dia beri? Waktu kita masih berdosa, Dia sudah mengasihi kita. Kalau Allah mengasihi kita, bagaimana rupa dan cara Allah mengasihi kita? Efesus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, coba kita baca. Efesus yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Apa?
yang dalam Kristus apa? Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah apa? Telah memilih kita. Dengar baik-baik. Allah telah memilih kita. Rupamu seperti apa sekarang? Allah telah pilih. Mungkin Anda berkata, aduh Pak Pendeta, tanganku ini telah menumpahkan darah. Pikiranku banyak rancangan-rancangan kejahatan. Hatiku penuh dengan kebusukan. Dan jalan-jalanku adalah jalan-jalan menuju kejahatan. Bagaimana mungkin kasih yang hebat itu menghampiri saya? Alkitab bilang di dalam Dia, di dalam Kristus, Allah telah memilih kita. Hebat gak? Kasih Tuhan. Allah telah memilih kita. Sebelum, perhatikan baik-baik, kasihnya yang hebat itu memilih saudara dan saya. Mungkin hari ini saudara memukul dada dan berkata, aku tidak layak Tuhan, aku tidak layak. Tapi dengar, karena kasihnya yang hebat itu, Alkitab bilang begini, Allah telah memilih kita. Siapa yang Allah pilih? Kita. Siapa yang Allah pilih? Saudara. Siapa yang Allah pilih? Anda yang mendengarkan kabar baik ini. Anda dikasihi oleh Tuhan dengan kasih yang hebat. Itu sebabnya Alkitab bilang di dalam Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih, perhatikan baik-baik. Dalam kasihnya yang hebat itu, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk apa? Menjadi anak-anak. Hebatnya kasih Tuhan. Dalam kasihnya yang hebat itu, Dia telah menentukan kita dari awal, dari permulaan. Kalau yang tadi bilang sebelum dunia dijadikan oleh Kristus Yesus untuk apa? Menjadi anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Latar belakang kita dari mana, keluarga kita siapa, itu tidak penting. Alkitab bilang identitas baru hari ini buat engkau. Tuhan bilang engkau adalah anak-anak Allah. Itu identitas baru. Jadi jangan pulang dari tempat ini dengan identitas yang lama, sebagai pendosa, sebagai orang durhaka, sebagai orang yang tidak layak. Dengar, pulang dari tempat ini, bawa identitas baru ini, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Itulah kasih yang hebat yang Tuhan berikan kepada kita. Lanjut ayat yang ke-6. Supaya apa? Terpujilah. Apa yang terpuji? Kasihnya yang hebat itu, kasih karunia-Nya yang mulia itu, yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Supaya terpuji, itu sebabnya pujian tadi tak tertandingi, tak terkalahkan. Tidak ada yang seperti Dia. Dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ayat yang ke-7. Sebab, perhatikan baik-baik, di dalam Dia, dalam kasihnya yang hebat, dan oleh darahnya kita apa? Beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Menurut apa? Kekayaan. Menurut apa? Kekayaan. Menurut apa? Kekayaan kasih karunia. Menurut kekayaan kasih karunia. Betapa miskinnya kita tentang kasih. Dan Allah menyatakan kasihnya kepada kita. Dia menyatakan kasih kepada kita. Bukan hadirnya matahari. Sehingga pagi hari kita datang berjemur supaya dijauhkan dari COVID-19, supaya imun kita bangkit. Tuhan tidak menunjukkan kepada kita matahari sebagai bentuk kasih yang terbesar, sekalipun kita tidak bisa hidup tanpa matahari. Bulan dan bintang sebagai penerang di malam hari, yang ketika menjelang malam kita duduk di depan teras, kita ditemani istri kita yang cantik, anak-anak yang cantik dan manis, dan cucu-cucu yang ada di rumah. Lalu kita duduk angkat kaki. Di sebelah ada pisang goreng sambal dabu-dabu. Di depannya ada roti kongguan.
Di sampingnya ada teh manis. Di depannya ada ikan RW, ayam goreng, bebek rica-rica. Dan jangan lupa, di sampingnya ada masakan spesial dari Batak. Apa namanya? Segera diadakan itu Pak Yohanes. Munculkan itu segera, wujudkan. Cari bukan ketua pembangunan. Cari ketua pelaksana. Urun-urunan, mulai dari 5.000. Dan kita bikin arsip. Makan pakai sambal, Anda 5. Duduk di bawah, bertabunya bintang-bintang. Di bawah terangnya bulan purnama. Lalu kita bilang, betapa baiknya Engkau Tuhan. Engkau ciptakan bintang-bintang di langit dan bulan sebagai penerang. Tapi bukan itu kasih Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Kasih yang terbesar Dia berikan kepada kita anaknya yang tunggal. Siapa namanya? Yesus Kristus. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Kasihnya hebat karena Dia berani tebus kita yang jelek ini. Kasihnya hebat, Dia berani tebus kita karena kelakuan kita yang bikin malu. Dia tebus kita dengan darahnya karena pikiran kita yang penuh dengan kejahatan. Dia tebus kita dari tangan kita yang menumpahkan darah karena kasihnya. Dia tebus kita dari jalan-jalan kita yang salah, dari jalan-jalan menuju kejahatan. Dia tebus kita dengan darahnya. Karena apa? Kasihnya hebat atas kita. Kasih Tuhan hebat atas kita. Orang-orang yang mengalami kasih yang hebat, sebutlah Daud. Saudara tahu Daud? Kita perjanjian baru bilang dia orang yang berkenan kepada Tuhan. Tapi kalau saudara baca kisah hidup Daud, dia nggak jauh berbeda dengan kita. Dia jahat, dia licik, dia picik, dia curang. Tapi setiap kali dia berbuat kesalahan, ini yang dia buat. Dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun. Sebanyak dia berdosa kepada Tuhan, sebanyak itu, bahkan lebih, dia minta ampun kepada Tuhan. Tapi Alkitab bilang, aku telah menemukan seorang yang berkenan, hamba-Ku. Kalau saudara baca kisah hidup Daud, nggak jauh beda dengan kita. Dia jahat sama seperti kita. Karena memang Alkitab bilang semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada yang bebas dan bersih dari dosa. Paulus, dia juga orang biasa sama seperti kita. Dia tidak lebih baik dari kita. Kejahatannya mungkin sama seperti kita. Bedanya, Paulus diuraikan semua kejahatannya. Kita, cukup kita bicara kepada Tuhan. Tuhan, aku memang orang yang paling jahat. Aku memang orang yang paling durhaka. Aku yang paling jahat dari antara semua keluargaku. Aku yang paling bejat dari semua orang sebangsaku. Ampuni aku Tuhan. Terangi jalanku, supaya jalan yang aku jalani adalah jalan yang penuh dengan kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Kalau Paulus yang jahat diroba Tuhan, maka dengar, kita yang hari ini mungkin duduk atau mungkin sedang mendengarkan, berkata aku jahat, aku durhaka. Dengar, tidak perlu berteriak, aku minta ampun Tuhan, cukup dalam hati. Pengakuan dosa kepada Tuhan, sambil tunduk dan berkata, ampuni aku orang berdosa Tuhan. Aku layak dihukum. Aku tidak pantas, tapi hari ini aku mendengar kasih-Mu, bahwa di dalam Engkau, oleh darah-Mu, aku memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Dengar, ketika doa itu Engkau naikkan, identitas baru terpasang dalam hidupmu, bahwa Engkau bukan lagi orang berdosa, Engkau orang yang benar. Karena apa? Di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan dosa. Darah itulah, darah Yesus itulah bentuk kasih dalam hidup kita. Bahwa semua dosa dan pelanggaran kita, semua kesalahan kita,
telah dibeli dan dibayar dengan sangat-sangat lunas di atas kayu salib oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kasih Tuhan punya hebat. Bagaimana rupa dan cara Allah mengasihi kita? Sebab di dalam Dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Penebusan itu saudara pikir gampang. Saudara pikir sama seperti slogan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gimana itu? Penggadaian. Coba-coba aja. Terima kasih sudah menjawab dan saya tahu kita punya sama bukti penggadaian. Saudara pikir segampang itu? Datang gadaikan sesuatu, lalu ketika telat bayar, bertambah bayaran berikutnya? Tidak segampang itu. Penebusan yang Tuhan buat, sehingga disebut kasihnya hebat. Alkitab bilang, dia ditangkap. Kemudian dihadapkan saksi-saksi dusta untuk memperkuat penangkapannya. Dan sesudah ia ditangkap, ia diejek. Dia diadili. Kemudian ia disesat. Lalu Pilatus bertanya, dia kan orang Yahudi. Dia kan raja orang Yahudi. Harus kuapakan orang ini? Mereka bilang begini, kami tidak punya raja yang seperti ini. Kalau begitu, kamu mau saya apakan raja orang Yahudi ini? Mereka bilang begini, salibkan dia. Pilatus periksa, Pilatus cek, dia cari semua. Alkitab yang saya baca dia bilang begini, Pilatus tidak menemukan satu pun kesalahan yang akan membuat Yesus harus dihukum mati. Mereka hadirkan saksi-saksi dusta. Baru mereka bilang, dia sih ngomong begini, kalau bait Allah sudah kita bangun 40 tahun ini dengan susah payah, dengan darah dan keringat. Dia bilang robohkan 3 hari dia bisa bangun. Mana mungkin? Mereka tidak paham bahwa Yesus sudah berbicara tentang dirinya, tentang penebusannya, tentang bahwa kalau tidak ada penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Yesus sedang berbicara tentang dirinya, bahwa dia akan disiksa, dia akan dianiaya, kemudian dia mati terpaku di atas kayu salib. Tapi pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan di antara orang mati. Itu maksudnya. Tapi mereka bilang, orang macam apa dia ini? Nenek moyang kita, keluarga kita, semua sahabat dan karib kita mati kelelahan untuk bangun bait suci ini. Tapi dia bilang robohkan dan 3 hari dia bangun. Terus dia bangun pakai apa? Mereka hadirkan saksi seperti itu. Enggak sampai di situ. Pilatus tidak menemukan kesalahan. Lalu Pilatus bilang begini, saya tidak berurusan dengan orang ini. Sementara dia sedang periksa, istri Pilatus datang dan dia bilang, sayang, saya tadi malam tidak bisa tidur. Saya tersiksa dalam tidur saya sepanjang malam karena orang itu. Jangan campuri orang benar itu, lepaskan dia. Pilatus kembali ke depan orang Yahudi dan dia bilang, aku tidak ada urusan dengan orang ini. Mereka teriak, lepaskan bagikan Barabas. Siapa Barabas itu? Orang yang paling jahat di kota itu. Siapa Barabas itu? Orang yang paling bengis di kota itu. Siapa Barabas itu? Orang yang tidak punya belas kasihan. Siapa Barabas itu? Orang yang tidak punya rasa sama sekali. Dia jahat. Dalam keadaan menderita, kasih Tuhan masih hebat atas Barabas. Mereka bilang, lepaskan Barabas yang jahat itu dan salibkan Yesus, orang Nazaret yang disebut Kristus itu. Saudara tahu, William Buckley bilang begini, seorang hamba Tuhan. Dia coba uraikan tentang Yesus ketika dia melakukan penebusan dalam aniaya yang Yesus terima. Kita sudah pernah nonton film The Passion of Christ. Cambuk itu dibuat tali dari kulit, di ujungnya diikatkan timah, diikatkan besi-besi yang tajam,
lalu dimasukkan tulang-tulang yang sudah dibuat runcing, tulang-tulang domba, tulang kambing, dibuat di situ. Jadi tali panjang begini, baru di depannya itu masing-masing itu ada tembaga, ada besi, ada tulang-tulang yang sudah diruncingkan. Dibuat menjadi tiga terurai ke depan. Lalu seorang algojo yang berbadan lebih besar dari Adirai, 2 orang itu, dia pegang cambuk itu. Dan Yesus aniaya, disesah, disiksa, dilukai, dicederai dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Itu dipukulkan kemana? Ke punggungnya. Dan cara Yesus dipukul karena kasihnya hebat atas kita, untuk menebus kita. Itu diikatkan, jadi ada tiang seperti ini. Baru tangannya diikat, Yesus dibuat jongkok begini, lalu 2 algojo kiri kanan, ganti-gantian pukul. Pukul itu tidak seperti pukul ketika Om Ulus ketok kucing. Enggak, begitu. Itu pukulnya, tenaganya, pap, dan sekali tarik, itu besi tulang yang sudah diruncingkan masuk menancap ke punggung Yesus. Dan ketika ditarik, itu daging, saudara pernah makan bubur ayam? Dagingnya sobek seperti itu. William Buckley bilang begini, ketika itu dilakukan, ada bagian perut yang sobek karena tarikan, tulang yang diruncingkan, besi yang ditajamkan ditarik, ada usus yang keluar. Dan waktu dipukul itu tidak ada sehelai kain yang menempel di tubuh Yesus. Itu sebabnya saya bilang, orang sampai tidak mengenali lagi kalau itu adalah Yesus. Kenapa? Karena hajaran, hantaman, cambukan yang datang dalam tubuhnya itu sangat membabi buta dan tidak manusiawi. Itu sebabnya pemeran The Passion of Christ bukan seorang percaya. Dia seorang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Dan ketika dia melakoni menjadi peran utama dalam film tersebut, dia bilang, penganiayaan seperti ini itu di luar batas manusia. Dia berapa kali pingsan ketika memerankan film itu. Dan dia bilang, karena dia perankan itu, Tuhan jamah hidupnya. Dan dia percaya bahwa dalam penebusan itu kasihnya hebat atas hidupnya. Dia kemudian bercerita dimanapun dia berada tentang kasih Tuhan yang hebat itu dalam hidupnya. Bahkan Alkitab bilang seorang algojo yang berdiri memukul dia bertobat karena kasih Tuhan dalam hidupnya. William Henderson, seorang hamba Tuhan, dia gambarkan tentang penebusan. Dia bilang begini, ketika Yesus sudah habis dipukulin, habis disesat, habis dianiaya, daging tercabik di mana-mana, mahkota duri masih menempel, dia harus pikul kayu yang kasar itu. Ini dengar, untuk penebusan karena kasihnya atas hidupmu, atas hidupku, atas hidup setiap kita. Dia pikul salib di jalan yang berbatu dan menanjak, licin dan curam, tajam, Via Dolorosa. Sampai tenaga terakhir dia tidak mampu pikul salib itu. Dan harus Simon dari Kirene menggantikan dia untuk bawa salib di mana dia akan dieksekusi mati sebagai penjahat. William Henderson bilang begini, sebelum Yesus naik di atas kayu salib, salib itu dijatuhkan ke lantai, ke tanah. Mereka tarik paksa Yesus, lalu tidurkan dia di sana. Kalau kita lihat salib-salib yang ada, itu bagus, sudah divernis, sudah dicat, diberi warna. Kayu yang dipakai untuk pakukan kepada Yesus itu kasar.
Dan ketika Yesus dibentangkan di atas salib dengan kasar dan kerasnya, mereka mulai paku tangannya di sisi kanan dan sisi kiri. Saya tidak berusaha untuk mendramatisir supaya kita berbelas kasihan kepada Tuhan, supaya kita kasihani Tuhan. Kita harus kasihani diri kita sendiri. Karena kalau dia tidak mati di atas kayu salib, penderitaan yang kita alami jauh lebih hebat dari apa yang Yesus alami. Jadi waktu dia ditidurkan di atas itu, masih menempel mahkota duri, darah masih mengucur, tangan kanan dipaku, tangan kiri dipaku, kaki ditumpukan lalu dipaku. Sesudah dipaku, mereka taruh sebatang kayu untuk dia bisa duduk atau dia bisa berdiri di atas kedua kayu yang kecil itu. Lalu mereka dirikan kayu itu. Cara berdirinya zaman dahulu itu buat salib itu bisa berdiri dengan itu tidak langsung seperti ini. Dia bisa naik begini, dia bisa turun begini. Dan saudara bisa bayangkan bagaimana rasa sakit dia tahan tubuhnya ketika tergantung di atas kayu salib. Dia lakukan itu. Dia mau menunjukkan bahwa kasihnya hebat atas kita. Bahwa di dalam dia, oleh darahnya kita beroleh penebusan. Dan penebusan yang dia lakukan untuk kita bukan penebusan yang main-main. Jadi ketika ditarik seperti ini belum pas, mereka geser, dia goyang. Terlalu miring begini nggak pas, dia goyang lagi seperti ini. Mungkin yang tarik terlalu ke belakang. Karena manual, pakai tali, tarik sana, tarik sini. Dapatkah kita bayangkan seperti apa penderitaan yang Yesus alami? Dan William Barclay bilang, orang yang dihukum seperti ini untuk mengusir nyamuk, untuk mengusir lalat, mampu. Dia sudah berdarah-darah dari malam. Lukanya sudah seperti apa? Baunya pasti menarik perhatian nyamuk dan lalat. Bayangkan, untuk usir lalat dan nyamuk yang datang dia tidak mampu lagi. Tidak ada kekuatan lagi. Karena kasihnya hebat atas kita. William Barclay bilang seperti ini. Orang yang dihukum seperti ini, biasanya mereka akan dibiarkan mati perlahan-lahan, mengering di atas, menahan sakit, menahan lapar, menahan haus. Tidak ada yang dapat menolong mereka. Itulah cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Dan dengar, kalau kasih yang hebatnya seperti ini kita tolak, maka dengar, tidak ada lagi yang dapat menerima kita apa adanya seperti Tuhan terima kita. Kalau yang sehebat ini kita tolak, maka dengar, surga tidak punya stok lagi untuk penebusan, untuk menyatakan kasihnya. Itu sebabnya Petrus dalam khotbahnya dia bilang begini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh nama itu Anda diselamatkan, hanya di dalam nama Yesus, karena kasihnya yang hebat dalam hidup kita. Mari jangan sia-siakan kesempatan ini, datang kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, aku tidak layak. Memang kita tidak layak. Tapi di dalam dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Yaitu apa? Pengampunan dosa. Sebesar apa dosamu? Semerah apa dosamu? Seberat apa dosamu? Alkitab bilang, sejauh timur dari barat, begitulah besar kasih Tuhan. Setinggi langit dari bumi, demikian kasih Tuhan. Sedalam lautan, selebar samudra, itulah besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Jangan buang kesempatan ini. Kalau saudara ada di jalan yang salah, dengar, kasih Tuhan yang hebat itu menghampiri saudara hari ini. Dia datang memeluk dan merangkulmu dan berkata, mari aku padaku, engkau yang terlesu dan beban berat,
akan berikan kepadamu kelegaan, damai sejahtera dan sukacita. Kalau damai sejahtera Tuhan menguasai hati dan pikiran kita, maka dengan kekuatan, pemulihan, kesembuhan, hal-hal hebat yang dari surga Dia karuniakan kepada kita. Alkitab bilang, waktu kita masih berdosa, Dia sudah mati bagi kita, karena Kristus mati buat kita. Dia mengasihi kita. Apalagi sekarang ketika kita percaya kepadanya, kita sudah diselamatkan. Maka dengar, Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah penghiburan kita, Tuhanlah jalan keluar setiap masalah kita, Tuhanlah yang lebih hebat dari segala persoalan yang kita alami, yang kita hadapi sekarang, karena kasih-Nya hebat atas kita. Maka Mazmur 117 ayat yang pertama tadi bilang, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah namanya, hai segala suku-suku bangsa. Kenapa? Karena kasih-Nya hebat atas kita. Jangan berhenti puji Tuhan, jangan berhenti muliakan Tuhan, jangan berhenti pandang kepadanya, berjalan bersama dengan Dia, tetap puji Dia, tetap puji Tuhan. Kenapa kapal tidak tenggelam dikelilingi air? Kapal tenggelam kalau air itu masuk dalam kapal. Persoalan dan masalah tidak akan membuat untuk tenggelam sejauh masalah dan persoalan itu untuk taruh di luar, taruh Yesus di dalam, dan Yesus akan membuat kita menjadi lebih dari pemenang karena kasih-Nya hebat atas kita. Amin. Lihat kiri kanan dan kasih tahu, semangat, kasih Tuhan hebat atas kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Musik, mari mulai musik ya.